dapatin rumah ini dalam kurun waktu 9 bulan ketika aku masih ngontrak ya. Aku pernah tulis ini ya di kertas. Jadi di marketingnya itu nggak ada di grup gitu kan. Jadi serta nomornya itu menghilang. Ketika aku mulai chat lagi, oh ternyata nomornya udah nggak aktif. Apakah emang begini kinerja pihak dari Panji gitu kan? Aku curhat di makam makam mama aku dan nenek aku kan. Jadi aku bernazar, kalau aku udah dapetin rumah ini, aku langsung pesan batu nisan dan aku akan ganti ini batu nisan gitu kan. Rumah ini menarik aku bahwa aku ini adalah jodohnya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pembahasanku kali ini tentang ngedapatin rumah ini dalam kurun waktu 9 bulan. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Seperti konten aku di TikTok, buat kalian followers TikTok aku atau yang sering nonton live streaming aku di TikTok, aku terkadang ngebahas tentang spiritual dan ini mungkin ada sangkut pautnya juga. Dan pokoknya jangan skip video ini, tonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan memotivasi kalian. Semoga bisa mewujudkan apa-apa yang kalian inginkan terwujud dengan mudah dan cepat. Untuk kalian yang memahami tentang law of attraction atau hukum tarik menarik, ini juga mungkin ada sangkut pautnya. Dulu aku pernah tulis ketika aku masih tinggal di Jakarta Utara, ketika aku masih ngontrak ya. Aku pernah tulis ini ya di kertas. Nanti aku cantumin di sini ya kalau nggak kelihatan. Pada tanggal 29 Agustus 2022, itu salah satunya bawahnya itu adalah pindah ke rumah yang lebih bagus, lebih besar, dan lebih mewah. Ya, ini aku tulis pada tanggal 29 Agustus 2022. Selain itu juga, aku kan punya The Magic Book. Jadi aku segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, bahkan aku suka scripting di sini ya. This is my Magic Book. Ini aku tulis pada tanggal 13 bulan Desember 2022 ya. Dan di sini aku tulis, oh my god, rumah. Jadi kayak ini udah dari jauh hari gitu lah, udah tergambar dalam visualisasi aku dan scripting aku untuk ngedapetin rumah. Dan I got this. So, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini when you believe. Baiklah, aku mau sharing sedikit pengalaman aku untuk ngedapatin ini rumah ya. Nggak mudah-mudah banget ya, nggak lurus-lurus banget. Pasti ada ujian atau nggak cobaan yang mesti aku lewati. Di tahun 2022 banyak hal yang terjadi pada diri aku ya. Semakin bangkitnya spiritual aku ya, semakin menyadari mana yang benar dan mana yang salah, dan sudah melewati banyak cobaan yang Tuhan berikan kepada aku. Jadi membuat diri aku tuh semakin menemukan jati diri aku dan ingin terus menaiki vibra, berada di high vibes, mencoba untuk segala sesuatu itu mensyukuri segala sesuatu, ikhlas dengan masa lalu, dengan duka, dengan hal-hal yang udah terjadi, dan mencoba untuk menghapus segala rasa sakit dan dendam. Karena di situ aku percaya ketika kita sudah berada di titik pencerahan, sudah merasa diri kita bersih dan tidak ada dendam, tidak ada rasa duka, selalu bersyukur dan ikhlas dengan menjalani hidup ini, itu apapun yang terjadi ya, aku yakin hal kebaikan pun akan datang kepada diri kita. Di tahun 2022 banyak hal-hal positif yang terjadi, banyak keajaiban yang terjadi, mulai dari ruang lingkup aku, orang-orang toksik yang pergi dengan sendirinya, dikelilingi sama orang-orang yang tulus, orang-orang yang energinya positif, yang selalu meng-up ke arah kebaikan dan membuat diri kita hidup yang lebih maju lagi. Itu luar biasa. Bahkan I find the unconditional love.
Sebelum aku scripting dan menulis di My Magic Book ini, jadi aku itu pada tanggal 29 Agustus ya. Awal-awal aku tulis ini gitu. Ya kayak nulis aja gitu, tanpa harus memikirkan incomeku berapa, bagaimana pekerjaanku, bagaimana karirku. Tapi di sini aku ya kayak I believe, aku percaya ini akan terjadi gitu. Karena ketika kita meletakkan kepercayaan itu dan ya udah pasrah, yakinlah Tuhan Maha Kaya ya. Tuhan akan mengabulkan ini, tinggal tunggu waktunya. Dan sampai di mana aku untuk mencoba untuk hunting-hunting rumah ya. Rumah yang aku hunting, milih lokasinya ya nggak jauh dari Jakarta ya, nggak jauh dari Jakarta ya, daerah Bekasi, Tangerang, Depok. Tapi aku lebih prepare-nya untuk di Bekasi. Banyak hal-hal kenapa aku memilih rumah di Bekasi. Nanti aku akan jelasin di ending video. Dari Agustus aku mencoba untuk menulis di sini ya, di selembar kertas yang aku tempelkan tepat, aku ingat banget, di bawah meja kerja aku ya, aku tempelkan. Jadi ketika aku membuka meja itu ada impian yang mesti aku kejar gitu kan. Dari situ dari beberapa bulan itu aku mencoba untuk hunting-hunting rumah, tapi nggak nge-push kehidupan banget gitu kan. Ya aku ngalir aja ketika aku pengen suatu saat dapat yang sesuai yang kuinginkan. Ya udah aku hunting-hunting rumah di daerah Bekasi. Sampai di mana tanggal 27 Januari aku ketemu salah satu perumahan ya, salah satu perumahan yang membuat aku nggak begitu banyak banget gitu hunting-hunting rumah. Itu huntingnya pun paling via via sosial media. Dan pada tanggal 28 itu aku datang ke salah satu perumahan di daerah Bekasi, namanya Panjigono ya. Aku datang ke sana dan survei beberapa rumah. Mereka ada beberapa klaster yang ditawarkan. Tepat pada tanggal 28 Januari ya, hari pertama aku survei, akhirnya aku ngajuin rumah di situ ya. Ngajuin rumah di situ ya, minimalis. Terus diproses sampai di mana tanggal 7 Februari aku booking fee dan tanda tangan. Fee-nya lumayan besar sih, 5 juta. Terus aku tektokan dengan marketingnya dan aku bilang, uh, aku pekerjanya bukan pekerja kantor dan aku adalah seorang influencer. Dan dia emang dari awal aku bilang, saya udah berapa kali coba ngajuin rumah di beberapa tempat gitu kan, di beberapa developer gitu kan, di beberapa perumahan, tetapi rada sulitnya karena saya bukan pekerja kantor gitu kan. Jadi aku nggak punya slip gaji, aku nggak punya tempat kerja gitu kan, karena kan aku di dunia entertain. Tetapi marketing ini mencoba untuk apa ya, ngomong sama sama atasannya, ngomong sama developernya, ngomong bagaimana kalau yang ngajuin ini adalah seorang influencer gitu. Sampai di mana akhirnya mereka bisa bilang, katanya mereka bisa kayak, Kak bisa nih Kak, kebetulan ada salah satu bank yang menerima pekerjanya itu seorang influencer gitu kan. Asalkan katanya mungkin kakak ada keterikatan sama apa gitu. Nah kebetulan ya aku ngajuinnya bahwa aku ini seorang live streamer, jadi host host streaming gitu loh. Jadi di mana host streaming aku emang dinaungi sama agensi, dan agensi itu punya punya kantor juga. Jadi nah aku bisa nge-request dari situ karena aku punya punya agensi. Jadi aku minta untuk slip gajinya atau enggak bonus bulanan aku gitu, dan di mana tempat kantornya. Ada dari beberapa influencer, kalau nggak konten kreator juga mencoba mencoba ya, bahkan artis juga mencoba untuk eh, ngajuin perumahan yang seperti itu, cuma mereka nggak ACC karena nggak punya naungan agensi. Nah, good newsnya
aku dinaungi sama agensi. Jadi mereka respect dan mencoba untuk memperjuangkan customer yang seperti aku ini gitu. Jadi prosesnya aku diterusin ya, sampai minta ini itu data-datanya udah komplit, slip gaji, slip no, maksud aku untuk uh, income bulanan aku ya, aku cetak, terus mutasi rekening dan lain-lainnya, datanya udah kuserahkan semua, dan menurutku sih aman-aman aja ya, aman-aman aja. Dan dia pun mengasih responnya pun, wah ini bagus kak, apalagi BI checking aku lancar. Mungkin aku nggak punya banyak hutang ya, aku nggak ada hutang-hutangan, paling hutang aku paling pay letter di salah satu komersial, di marketplace. Setelah data-data udah masuk semua, tanda tangan materai segala macem udah kelar semua, dari bulan 28 Januari aku ngajuin ya, 7 Februari aku booking fee ya, dan data-data udah masuk semua. Sampai akhirnya aku tanya, ini kira-kira saya bisa dapat jawaban kapan ya. Dia bilang kalau yang seperti ini biasanya kita cepet kak, mungkin waktu itu kebetulan mau lebaran, jadi pengennya mereka cepet-cepet closing, pengen cepet-cepet tutup buku lah, apalah gitulah ya. Jadi mereka bilang, kak paling 3 minggu juga udah dapat kabar nih kak, mungkin lebih cepat lagi ini di akad, katanya gitu kan. Nah, tapi setelah dari situ, dari 7 Februari ya, udah sampai masuk di ending Februari pun aku nggak ada kabar. Aku coba follow up terus sama marketingnya. Ini gimana, ada kabar atau nggak, tahu kabar atau nggak. Sampai di mulai April aku mulai, wah ini nggak ada kabar nih. Eh, Bakal di ACC nggak ya gitu. Padahal dia marketingnya udah meyakinkan aku bahwa mungkin bisa 80% ini di ACC dan akad. Kebetulan sih marketing sebenarnya ulet ya, sampai dia ngedetailin data-data aku ya, income aku yang benar-benar pure dari sosial media sampai income aku yang di luar dari situ. Sampai aku bilang sama dia, nggak usah hitungin income aku yang dari yang lain, cukup cukup yang dari satu sumber aja gitu kan. Tapi dia detail sih, dia detailin segala macam. Tapi aku dapat kabarnya lama gitu, untuk dapetin kabarnya cukup lama gitu kan. Padahal dia udah meyakinkan bahwa sekitar 3 minggu itu udah dapet kabar. Dan sampai di mana akhirnya aku follow up terus, gimana kabarnya, gimana perkembangannya. Dia masukin aku ke grup itu, ada terdapat after salesnya, terus manajer marketing dia gitu kan. Nah di situ oke, ini ada orang-orang mereka gitu kan. Nah dari situ after salesnya pun kayak lama responnya. Jadi kalau ditanya kapan, dijawabnya kapan ya. Sampai dimana aku datang langsung, siapa tahu enak ngobrol gitu kan. Pada tanggal 1 April aku datang ke sana. Siapa tahu aku bisa ketemu sama orang-orang yang bersangkutan. Setelah aku sampai di sana, ketemulah sama marketing yang berbeda ya. Dimana sebelum aku datang dapat kabar bahwa marketing yang menaungi aku, yang megang aku, sudah tidak kerja di situ lagi ya, sudah nggak kerja di situ lagi. Dia bilang, kak mohon maaf saya resign, katanya gitu. Jadi tapi kakak nggak usah khawatir ya, untuk yang kakak ini bakal diterusin sama manajer aku, dia bilang gitu kan. Tapi ya gitu mbak, aku bilang mbak udah masukin saya ke grup itu aja mereka responnya, bahkan nggak ada respon sama sekali, nggak direct sama sekali, gue bilang. Dan mungkin hanya mbak doang yang ada kabar, yang ada feedback gitu kan. Sedangkan saya nanya-nanya di grup nggak pernah dibales. Gue bilang, gimana saya ketika mbak udah nggak ada gitu kan. Sampai di mana akhirnya nomor WhatsAppnya udah tidak aktif lagi. Jadi aku coba-coba lagi tuh tanya-tanya di grup, tapi nggak ada feedback. Akhirnya makanya aku datang ke tempatnya langsung. Ketika aku tanya tempatnya langsung, oh mas, emang siapa mas yang megang, katanya gitu kan. Terus saya bilang, ini orangnya nih manajernya, ini manajer dari marketing Melani.
itu yang resign sekarang, manajernya pegang. Terus dia coba tanya sama orang kantornya nih, oh ternyata manajernya pun lagi cuti hamil. Makanya dari situ, waduh, pantesan saya nggak direspon-respon, aku bilang gitu kan. Terus gimana mbak? Oh mbaknya bilang, mbaknya coba untuk ngalihin ke dia mungkin ya, ke dia gitu kan. Oh mau nggak mas, atau saya aja yang pegang katanya. Lantar nanti aku bilang datanya dari ulang lagi dong, aku bilang gitu. Enggak kok mas, nanti tinggal nerusin aja. Cuma mungkin apa-apa mas ke saya aja. Atau kebetulan mas katanya, mas kan udah pilih tuh unitnya yang mana. Jadi aku udah dapet unitnya guys, aku udah dapet unitnya, aku udah pilih rumahnya yang mana. Itu kebetulan bukan inden, itu ready ya, karena aku sengaja pilih rumah lebih cepat karena aku pengen cepet-cepet pindah ya pada saat itu. Ditambah lagi kontrakan aku yang sebelumnya itu kalau hujan itu banjir. Karena aku udah nunggu terlalu lama ya, dari akhir bulan Januari sampai mau masuk April ya, dimana aku tanya di grup, responnya pun jarang. Padahal sempat di survei sama orang banknya ya, nama banknya ya. Salah satu orang mereka udah survei ya, udah survei mengenai ya data-data saya. Kayaknya kurang begitu nyambung juga sih menurut aku sih, kurang begitu nyambung, dan nggak, dia memang tidak memahami customer yang udah diajuin sama si marketing aku tadi ya, dimana aku bilang saya bukan pekerja kantor ya. Dari situ pun dia udah skip gitu. Ditambah lagi kedua, dia bilang minta surat endorse. Gue bilang saya bukan selebgram atau enggak seleb-seleb yang lain, karena ini saya kerjanya yang saya ajuin di sini adalah salah satu sumber pendapatan saya. Jadi salah satu sumber pendapatan aku yang dari host streaming gitu ya. Itu yang ku ajuin, nggak perlu meretel kemana-mana, walaupun aku dapat income dari yang lain juga ya, tapi aku nggak mau terlalu banyak data. Jadi biarkan aja data yang udah masuk yang ini aja gitu kan. Dan itu pun kurasa udah cukup untuk pengajuan di sini. Jadi dia minta surat ini itulah gitu kan, gitu lah. Kan udah dijelasin kepada saya dipegang sama agensi, sama yang menaungi pekerjaan aku di live streaming. Jadi dia minta surat endorse. Saya bukan bukan endorsan. Aku bilang lagi pula, kalaupun saya dagang atau nggak mempromosikan produk di sosial media, itu bukan bagian dari endorse. Dan zaman sekarang sih nggak semua selebgram atau segala macam ya, kalian bisa tanya dengan seleb-seleb yang lain tuh jarang banget mereka harus tanda tangan MOU gitu kan. Itu beda halnya mungkin sama brand ambassador mungkin ya, yang harus jangka waktu panjang dengan income yang besar segala macam ya. Kalau cuma endorse ecek-ecek itu yang biasa-biasa aja, paling cuma sekedar keterikatan antara kerjasama ya, paling lewat chat-chatan gitu kan. Ini aku bacakan aja ya, atau enggak nanti aku cantumin di sini obrolan aku dengan orang orang after sales dan manajer marketingnya. Ini kurang lebih aku baca seperti ini. Jadi sekian lama dia jarang respon, akhirnya pada saat itu tuh dia ngechat, dia bilang, siang siang kak gitu, saya baru dapat kabar siang ini malah bang dan info hasil banding menjadi over DBR, alasannya dari bank tersebut gitu. Ini kan baru satu bank aja ya kak ya, kata dia. Kita coba minta developer share ke bank kedua ya, karena dari bank nya tidak bisa diproses. Yang jadi padahal kalau dari versi marketing sebelumnya ya, dia bilang cuma bank ini yang mau menerima influencer atau enggak konten kreator atau enggak youtuber segala macem lah ya. Mungkin dia lebih lebih welcome, kata dia gitu kan, dibanding bank-bank yang lain. Dan ini setelah dari surveinya dia bilang over DBR, dimana kayak dimana
hasil surveinya menyatakan pengeluaran aku ya lebih besar dibandingkan pendapatan aku. Agak sedikit sombong sedikit ya. Padahal yang aku udah cantumkan di situ adalah pemasukan aku dari satu sumber aja, dan itu terserah dari, karena kan ini kan berupa digital kan, digital, tapi aku print out juga gitu kan, print out juga, screenshot juga ke mereka ya, karena di data itu nggak bisa mengedit edit ya, jadi nggak mungkin, bisa aja kalau slip gaji diedit-edit, kalau saya nggak gitu kan, karena ini datanya emang tertera di aplikasinya gitu kan. Untuk pendapatannya sendiri pun mungkin dia bilang, oh, pendapatan aku lebih kecil dibandingkan pengeluaran aku. Padahal pengeluaran aku pun mungkin cuma cuma 10% dari penghasilan aku gitu kan. Ditambah lagi aku nggak punya anak, aku nggak punya istri ya, aku nggak ada tanggungan gitu kan. Untuk hutang pun aku cuma ada hutang di salah satu marketplace, sedangkan itu pun masih 1% dari income aku ya, 1% dari income aku yang 100%. Ya diibaratkan pengeluaran aku cuma 10% gitu kan. Jadi dia bilang over over DBR. Jadi di situ aku tuh kayak ngerasa, oh udah saatnya aku untuk mengeluarin unek-unek aku. Jadi aku bilang pada saat itu ya, halo selamat malam, saya lihat kayak kinerja ini kurang gesit ya, aku bilang. Panji Lamudi, mulai dari marketing sampai udah di tahap bank, untuk feedbacknya pun rada lelet, di chat kapan, direspon kapan gitu kan. Sedangkan pada saat aku belum booking fee, responnya rajin banget, bahkan eh nanya-nanya kabar yang nggak jelas pun di chat gitu kan. Tapi giliran udah dapat booking fee ya gitulah. Terus sampai saya harus cari updatean informasi, langsung datang ke berapa pekan lalu sendiri, aku bilang. Mulai dari marketing, Meliani resign gitu kan, padahal itu dalam prosesnya aku kan gitu. Terus bilang dialihkan ke manajernya, padahal manajernya udah masuk grup. Yang dimana saat saya datang ke Pano, ternyata manajernya pun cuti hamil saat saya bertemu marketing Leli. Jadi aku tuh pas datang ke Pano itu ketemunya marketing Leli. Dari awal saya sudah notif ke marketing, saya cari yang cepet, makanya saya nyarinya yang udah ready, bukan yang inden gitu kan. Makanya saya terus bahkan saya siap dengan DP yang besar, aku bilang gitu kan. Ini jalan kedua bulan, padahal marketing meyakinkan proses maksimal 3-4 minggu, dimulai dari awal Februari. Updatean info yang berisi 21 Maret 2023, yang dimana diinformasikan kayak gini. Info dari analisis dan konten klien tidak mencerminkan dengan yang diinfokan oleh HRD PT Padma Media. Jadi intinya gini, mereka bilang mereka udah survei ke agensi aku, ke kantor agensi aku. Sedangkan aku tanya sama manajer aku, bahkan orang-orang di agensi aku gitu kan, ada nggak orang yang datang atau nggak ada nggak yang survei ini tuh, nggak ada kok, satu untuk tamu pun nggak ada gitu kan. Setidaknya ketika mereka datang, mereka ada bukti bahwa mereka tuh survei gitu kan. Jadi aku chat lagi, sedangkan orang kantor saya ya, bahkan manajer dan HRD tidak sedikit pun bertemu tamu, aku bilang gitu kan, apalagi dari bank atau pihak rumah. Kalau benar coba laporannya atau ketemu sama siapa dan kapan, aku bilang gitu kan. Terus intinya sih nihil survei atau nggak zong gitu loh. Dan updatean 21 Maret bahwa info hasil banding menjadi over DBR, tidak masuk akal, income 30 juta ke atas per bulan, tidak ada tanggungan anak dan istri, cicilan cuma Shopee yang cuma 2 juta per bulan. Oh itu 2 juta mungkin ya, 2 juta per bulan, tidak pernah sekalipun menunggak, mutasi rekening pun update. Jadi kok update terus tuh setiap bulan ke mereka, walaupun katanya 3 minggu udah itu, tapi bulan selanjutnya aku update lagi gitu kan. Ini malah diajukan ke bank satunya, tidak tahu
mesti apa nih, mesti apa nih, estimasi berapa lama lagi. Tidak ada jawaban, Kak, apalagi kepastian. Dan pagi ini marketing nih orang yang biasa respon tidak ada di grup. Jadi di marketingnya itu nggak ada di grup gitu kan. Jadi serta nomornya itu menghilang. Ketika aku mulai chat lagi, oh ternyata nomornya udah nggak aktif. Kan aku gampang kan untuk mencari orang gitu kan, sampai akhirnya aku tanya di sosial media, ada yang kenal gitu kan, akhirnya aku temu salah satu Instagramnya dia, jadi aku DM dia tuh. Jadi dia bilang, mohon maaf kak, kata dia, nomornya itu nomor dari kantor, jadi ketika saya udah nggak kerja di situ, nomornya diambil lagi. Terkesan membiarkan klien mundur dengan sendirinya. Jadi sengaja gitu, kayak biarin aja lah nih orang mundur, mundur alon-alon gitu, daripada daripada capek nunggu mungkin ya. Terus aku bilang gini, pas sebelum booking fee aja ya yang 5 juta, pihak ini sigap jawabnya. Sekarang mah lenyap. Mencoba hubungi pihak yang mengaku dari bank Aldi yang komunikasi via chat WA saya. Jadi dia ini yang chat aku guys. Pun tidak ada respon, dia nggak ada respon lagi. Jadi aku tanya follow up lagi kan, Mas yang kemarin nyurpein saya gimana kabarnya gitu kan, nggak ada kabarin lagi, nggak ada kabar lagi. Jadi aku bilang, Agesta sebagai influencer, konten kreator sosial media bertanya apakah emang begini kinerja pihak dari Panji gitu kan. Siapa tahu kan ini mungkin oknum ya. Karena saya tanya dengan rekan marketing atau sales yang lain, karena aku tanya-tanya juga teman-teman aku yang sales-sales serumah yang lain. Tidak seperti ini, minimal tidak menggantungkan klien, apalagi dengan updatean yang tidak valid gitu kan. Saya tunggu updateannya untuk bank selanjutnya besok 29 Maret 2023. Jadi sebelum ganti bulan tuh aku udah pengen ada updatean gitu loh. Kalau tidak ada perkembangan atau jawaban pasti, saya cancel, aku bilang gitu kan. Dengan uang booking fee saya yang 5 juta dan tidak tahu diproses atau tidak, dan saya mau data-data saya dihapuskan karena aku takut data-data aku itu disalahgunakan. Jika ada kebocoran data dan penyalahgunaan, kalian bertanggung jawab, aku bilang gitu kan. Dan saya akan bagikan pengalaman saya di vlog ini. Jadi aku emang sengaja gitu. Jadi aku tuh sampai sekarang aku nggak keluar dari grup itu dan mereka masih stay gitu kan. Jadi setiap seminggu sekali, jadi hampir setiap minggu gitu kan, mereka pura-pura ada chatan. Bagaimana mas? Mas updatean. Jadi marketingnya nanya ke after salesnya, ada nggak perkembangannya? Gimana? Dalam hati aku, oh my god. Dari situ aku udah coba untuk mengikhlaskan kan, sampai akhirnya aku searching lagi rumah yang di daerah tersebut. Alhasil entah kenapa kayak mudah banget aku dapat tuh rumah gitu kan. Malam itu aku cari-cari, terus aku hubungi salesnya, dan besoknya itu aku datang ke survei langsung ke lokasi. Jadi pada tanggal 1 April itu aku survei, lihat rumahnya, dari situ aja aku langsung memutuskan deh tuh, eh mencoba untuk memutuskan bener gak sih, mungkin inilah ya jawabannya gitu kan. Tapi di balik keraguan aku itu, jadi aku nggak mau kehilangan kesempatan ini ya, rumahnya kayak menarik aku agar agar aku memilikinya gitu kan. Akhirnya pada hari itu juga aku booking fee-nya lumayan gede sih Kak, karena ada hampir hampir ada 70% keyakinan bahwa aku itu bakal tinggal di sini gitu kan. Alhasil aku booking itu sekitar 12 juta di situ. 12 juta, lebih besar daripada rumah yang sebelumnya. Karena aksesnya beda sama rumah yang sebelumnya ya. Jadi aku tuh sempat meragukan ini daerahnya harus ini aman nggak ya. Terus pertama kan jalannya jelek kan, jalanannya jelek gitu. Terus
belum ada pencahayaan di jalanannya gitu kan, terus takut banjir nggak ya, aku nggak mau ketika aku move ke rumah yang baru malah banjir juga gitu kan. Tapi aku sampai bayangkan gitu kan, aku bolak-balik aku tanya-tanya warga-warga sini, mungkin nggak mesti sampai aku tanya orang yang punya warung, oh mungkin punya warung-warung itu kali sama developer sini semata pengen meningkatkan itu kan, daerah tersebut kan. Jadi aku coba tanya juga sama anak-anak kecil gitu kan, bagaimana sampai perkembangan kalau hujan segala macam, sampai ujung-ujung gitu pengembala pengembala kambing pun aku tanya gitu kan. Alhasil jawabannya sih meyakinkan dan bagus-bagus sih jawabannya. Tapi aku masih coba untuk cari-cari di lain, coba tuh marketing lain gitu kan, datang-datang ke perumahan lain gitu kan. Tapi ada juga mungkin yang lebih 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 dari ini gitu kan. Cuma eh, banyak hal-hal yang membuat aku itu nggak bisa memilih itu kan. Ditawarin ini kayak aku nggak bisa milih ini, sampai ada harganya lebih murah pun gitu kan, harganya lebih murah pun aku nggak terpikat untuk kayak nggak punya energi buat memilih tawaran itu. Sampai aku terakhir aku bilang, aku bernazar, aku curhat di makam makam mama aku dan nenek aku kan. Jadi aku bernazar, kalau aku udah dapetin rumah ini, ah, aku langsung pesen batu nisan dan aku akan ganti ini batu nisan gitu kan. Karena tadinya sebelumnya kayu kan. Ya udah, akhirnya pada tanggal 7 April aku udah dapat kabar bahwa 7 April aku akad notaris ya. Akad notaris, dan dari situ tanggal 6-nya pun, jadi karena aku sebelumnya kan udah dapat kabar nih, udah dapat kabar baik. Kak, oke nih ya. Oke, terus kapan mau akad? Akhirnya tanggal 7, jadi tanggal 6-nya pun aku udah pasang batu nisan. Aku batu nisan buat makam mama dan nenek aku. Tanggal 7 April aku akad notaris. Dari situ eh dari situ aku pindahnya itu di tanggal 13 Mei baru aku tempatin. Dikarenakan itu kan lebaran juga kan. Dikarenakan lebaran, dan aku lebarannya itu kebetulan aku di Bali bareng oma juga kan. Jadi aku di Bali, kelar pulang dari Bali aku langsung pindah. Sebenarnya masih ada spare waktu 1 bulan sih, cuma aku pengen cepet-cepet banget pindah karena aku nggak mau, kan waktu itu kan lagi gencar-gencarnya hujan gitu kan. Jadi kalau hujannya udah intensitasnya tinggi, udah mulai dari rumah kontrakan aku itu, karena kan paling paling rendah gitu kan di perumahan itu, jadi banjir. Jadi kayak kasihan banget sama peliharaan-peliharaan aku, terutama kucing-kucing aku. Dan kebetulan juga gitu kan, Pak RT aku itu mau mau resign karena dia mau ngelanjutin sekolahnya. Jadi aku harus cepet-cepet balik ke Jakarta dan untuk pindah. Tanggal 13 Mei aku pindah ke sini, dan 3 Juninya baru ada syukuran, karena kan aku mesti mempersiapkan rumah ini dengan matang. Jadi aku push banget deh tuh, aku nggak mau capek kedua kalinya. Jadi aku pengen di hari-hari awal-awal aku pindah tuh nggak apa-apa lah berantakan seberisik-berisiknya kayak gimana gitu kan. Jadi dari desain interior kamar, terus dapur, terus ruang TV, dan depannya gitu aku pengen udah mateng gitu ketika aku udah syukuran. Kalau ditanya kenapa alasan aku pindah ke sini, pertama pengen meningkatkan kualitas hidup dari yang sebelumnya, karena aku harus punya mimpi gitu kan. Dari aku juga dulu waktu ketika aku pindah ke Jakarta, aku juga yang semulanya aku tinggal bareng almarhum mama aku gitu kan, aku move dan aku ngekos. Aku dari kosan aku pun yang dari yang biasa aja, terus pindah lagi, aku pengen semakin meningkat. Nah begitu juga kemarin kan dari ngontrak di perumahan di Jakarta Utara gitu kan, sampai akhirnya aku nggak, kalau ketika aku pindah aku nggak mau ngontrak lagi, aku pengen udah punya rumah sendiri gitu. Yang kedua, banjir juga sih, banjir ketika lagi hujan-hujan deras gitu loh.
Jadi sampai sampai bahkan aku ya mungkin di sini lah letak dukanya, letak dramanya. Aku pernah bangun tidur tiba-tiba air udah penuh kan, karena kebetulan kamar aku nggak pakai ranjang gitu kan. Heeh. Jadi ketika aku bangun tiba-tiba aku udah apa ya, udah melayang-layang gitu kan di air gitu, udah ngapung gitu. Aku kaget gitu kan, aku kaget, isi rumah udah banyak air, dan aku lihat kucing-kucingku udah pada teriak-teriak, kasihan banget gitu kan. Terus bahkan aku, karena kadang kalian, buat kalian yang sering nonton live streaming aku, ada waktu dimana aku lagi live pas banget hujan gitu kan, sampai aku bilang ini guys, aku keadaan aku sekarang lagi banjir, dan kayak menahan rasa sedih gitu kan, tapi nggak usah diratapi nasib ya. Kayak ngerasa menahan sedih sampai dimana oma pun sampai iba gitu, aku mesti nginep ke apartemen gitu kan, terus dibukain oma hotel supaya aku nggak tidur kedinginan gitu kan. Aduh, sampai ada momen dimana aku lagi live streaming itu kayaknya hampir mau meneteskan air mata gitu. Tapi thank you so much buat yang kalian hadir di live streaming aku pada momen itu. Kenapa aku memilih akhirnya di sini? Pertama kan emang ketika aku datang di sini kayak 80% gitu, 70% 80% kayak punya keyakinan bahwa rumah ini menarik aku, bahwa aku ini adalah jodohnya. Aku suka rumah ini karena rumah ini di pojok gitu kan, dan mempunyai tanah hook, jadi kayak aku punya lahan sedikit lagi gitu kan, biar bisa dimanfaatkan dengan hal yang lain gitu kan. Dan kebetulan rumah ini kan sebenarnya aku kan take over gitu kan. Jadi eh, penghuni rumah, bukan sih, yang punya rumah sebelumnya ini belum pernah dihuni sama sekali gitu. Rumah sebelum yang punya rumah sebelumnya juga kebetulan butuh gitu kan, kayak saling saling butuh gitu. Dia membutuhkan uang gitu untuk ke masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan kebetulan aku juga lagi pengen butuh rumah secepatnya, dan kita berjodoh gitu kan. Kayak kayak semua ini ya udah ditakdirkan Tuhan sedemikian rupa ini, ceritanya gitu. Selain itu ya, menyesuaikan dengan budget ya. Kenapa memilih di Bekasi? Karena aku lihat perkembangan dari Bekasinya sendiri ya. Terus kalau mesti, dan kebetulan tempat yang paling cepat, yang paling deket ke Jakarta pun adalah Bekasi ini gitu kan, terutama rumah-rumah yang KPR segala macam. Nah, ini salah satu tempat yang paling dekat ke Jakarta gitu kan. Selain itu, di sini masih ada masih banyak tumbuh-tumbuhannya, sawahnya gitu kan. Masih ada lahan-lahan hijaunya, yang dimana ketika kita tinggal di ibu kota jarang banget menemukan penghijauan gitu kan. Dan di sini aku bisa dapetin, di sini setidaknya nggak terlalu berisik, di sini masih ada tenang. Biarkan orang mau berbicara, oh kamu anak ini, kamu sekarang tinggalnya di ini di kampung, nggak masalah ya. Tetapi kalau ketika kalian menyadari ya bahwa eh, ketika kalian lama tinggal di ibu kota, di padat penduduk segala macam, kalian bakal merindukan yang namanya suasana ketenangan, merindukan tumbuh-tumbuhan yang masih hijau, merindukan udara yang masih segar, merindukan matahari yang langsung memancar ke rumah kalian gitu. Dan kalian mungkin gak memikirkan hal itu, tetapi aku memikirkan hal itu. Bahkan aku memikirkan, oh ini masih ada lahan tanah, yang dimana di ibu kota tanah itu, tanah untuk kita untuk berpijak itu udah rata-rata udah disemen, udah ditutupin sama aspal, blok segala macem. Tetapi di sini aku masih dapatkan uh, dimana ketika kita bisa menginjak tanah atau grounding, hal positif pun bisa kalian dapetin, energi positif dari bumi bisa kalian dapetin. Tetapi nggak semua orang yang bisa berpikir seperti itu. Makanya yang depan itu aku masih punya space buat kucing-kucing aku, ruangan anabul aku, dan ya ini itu pun masih ya sedikit juga lahan buat bercocok tanam ya, buat aku tumbuh-tumbuhan ya. Setidaknya aku masih bisa sedikit penghijauan, dan bersyukur banget. Dan ini pun minimalis, dan salah satu rumah impian aku yang tadinya sih pengen cari apartemen gitu kan. Jadi kalau apartemen kan aku ngerasa aku nggak punya tanah gitu kan, jadi ya udah akhirnya aku dapetin rumah.
rumah dengan konsep apartemen, minimalis, dan kalian bisa lihat di sini di video aku. Untuk keperluan rumah sih lumayan ya, keperluan kalau ditanya keperluan ini habisnya berapa, nggak bisa di nggak bisa secara detail ya, tapi intinya untuk keperluan dalamnya aja ya, untuk isi-isinya aja hampir 250 juta aku habisin ya, karena aku kosongan banget gitu kan. Karena aku ketika aku dari rumahku yang dari kontrakan aku sebelumnya itu kan kayak furniturnya udah banyak yang rusak gitu kan, kayak lemari, meja, segala macam itu udah banyak yang rusak. Jadi mau nggak mau aku paling cuma bawa isi-isinya aja gitu kan, dari lemari-lemari itu gitu kan. Jadi bener-bener jadi kosong gitu loh. Jadi mulai dari isi dari ruang tamu, terus pokoknya sampai dipakai desain interior ruang tamu, terus ruang dapur, terus kamar, isi-isinya, elektroniknya itu ya kurang lebih 250 jutaan. Oh iya, aku mau berterima kasih banget ya ketemu dengan kalian. Tuhan mempertemukan aku dengan orang-orang yang luar biasa yang mencintaiku, unconditional love, mengangkat aku dari bagian dari hidup mereka, keluarga, dan seperti Omah ya. Aku menemukan Omah. Tuhan mempertemukan aku dengan Omah yang dimana aku dianggap dari bagian keluarganya gitu. Terus thank you banget buat Wen ya, yang kita senasib ya, sama-sama tanpa orang tua, tapi kita mempunyai semangat yang sama untuk pengen hidup yang lebih maju, menikmati hidup ya, menikmati hidup tanpa drama, tanpa orang-orang toksik ya. Jadi kita pengen menyerap energi positif gitu kan. Jadi pun aku sama beliau pun sudah seperti brother gitu loh. Jadi kalau nggak heran kalau kalian lihat aku sering bareng dia, karena kita saling support gitu kan. Kita sama-sama nggak punya orang tua, tapi kita pengen hidup bermakna gitu kan. Terus terima kasih juga buat Kak Nia Boba. Nih Kak Nia yang ngebantu aku bahkan di hari H dia hujan-hujan. Aduh, thank you so much. Bahkan ketika aku kemarin yang belum pindah pun dia worry banget gitu kan. Dia worry banget gitu. Sampai kemarin pun diakalin gitu. Tadi tuh mau direnov tuh yang kontrakan aku sama beliau gitu, tapi nggak usah lah Kak, itu rumah orang gitu kan. Udah tunggu sabar aja, nanti bakal pindah gitu kan. Luar biasa mereka cinta yang luar biasa. Terus buat kalian yang selalu support aku ketika aku lagi live streaming gitu kan, thank you so much. Aku beruntung banget bisa ketemu kalian ya. Aku yakin itu nggak cuma kebetulan, tetapi itu adalah takdir Tuhan yang mempertemukan kita untuk saling berbagi kasih, saling saling menebarkan energi cinta. Bismillah. Bed cover warna kuning. Lucu banget ada kuping-kupingnya. Ini hadiah dari Wen. Padahal hadiah dia udah banyak sih. Karena yang lain lihat ngasih, ya kita ngasih lagi dong. Makasih lo asingnya lo. Terima kasih emput air fryernya. Nih, kita goreng tanpa minyak. Terima kasih Oma. Makasih Cing Ilah, emput, Kobeni, semuanya yang udah hadir, nyempetin waktunya datang ke rumah aku. Thank you so much, I love you. Sedikit berbagi, jangan kali ya, jangan takut bermimpi ya.
kita itu harus mempunyai mimpi. Karena anak kecil aja ya, kalau ditanya apa cita-citamu, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi seorang presiden, saya pengen jadi seorang insinyur gitu. Tanpa dia tahu kemampuannya dia, tanpa dia tahu bagaimana proses untuk dia lewati. Tetapi kenapa ketika kita udah dewasa, kalau ditanya kamu cita-citamu jadi apa? Boro-boro cita-cita, makan sehari-hari aja udah syukur banget. Jadi nggak berani bermimpi. Padahal kita, kalau dilihat dari pengalaman hidup, kita udah banyak belajar, dari pengalaman hidup. Tetapi kita nggak berani untuk bermimpi aja, nggak berani. Padahal ketika kita bermimpi, kita yakin bahwa Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha besar ya. Tuhan itu bahkan mengabulkan ketika kamu percaya dengan kuasa Tuhan. Kemudian ruang lingkup kalian juga menentukan bagaimana kalian ke depannya, siapa kalian gitu kan. Mulai memfilter, memilah-milih siapa yang akan berada di sisi kalian, siapa yang akan berada di sekitar kalian ya. Nanti juga ketika kalian udah menyadari bahwa ini hal yang nggak baik, hal ini nggak benar, kalian bakal menyadarinya. Dan ketika kalian untuk terus berada di vibra yang tinggi, nanti orang juga mental kok, akan pergi dengan sendirinya. Yang penting kalian tahu, ini kadang-kadang orangnya tipe orang yang suka menjatuhkan semangat, tipe-tipe orang yang mematahkan impian kalian, tetapi kalian masih aja berteman dengan dia gitu kan. Apalagi orang-orang yang mau menjerumuskan kalian ke hal-hal yang enggak gitu kan. Mulai jauhi siapapun dia, maupun itu teman, bahkan mungkin, mohon maaf ya, bahkan mungkin keluarga. Tapi kalau keluarga yang menjerumuskan ke kalian yang hal-hal yang negatif, mending dijauhin dulu. Biarkanlah kalian fokus dengan hidup kalian ya, meningkatkan kualitas hidup kalian, mengejar mimpi-mimpi kalian. Jangan pernah takut bermimpi. Sekali lagi, bila perlu, bulan ini aku punya target agar aku bisa dapetin ini, bulan depan, tahun depan, tahun depan, 2 tahun selanjutnya. You have a dream, jadi punya mimpi. Jangan takut bermimpi. Kemudian harus siap dari diri kalian. Mulai dari diri kalian pun harus siap. Walaupun teman-teman kalian orang-orang kaya, orang-orang yang pinter, crazy rich segala macam, tapi kalian belum siap untuk menerima kesuksesan, kalian gak akan sukses. Jadi mulai dari sendiri, mulai dari inner beauty kalian, mulai dari perilaku kalian. Aku udah siap menjadi orang yang sukses. Aku udah siap menjadi orang kaya. Aku udah siap untuk mendapatkan ini. Aku udah siap untuk ini itu. Dari diri kalian. Jadi jangan sampai ketika Tuhan udah ngasih kalian, nih kamu mau ini, udah aku kasih, ternyata kamu belum siap, akan hilang dengan sendirinya. Yang dimana itu cuma nitip sebentar. Jadi ketika kalian udah siap, aku nggak salah menitipkan ini kepada kamu. Kamu menjaganya dengan baik. Kamu udah dari diri kalian pun udah siap untuk menerima ini gitu. Buat kalian yang banyak mimpi, yang banyak keinginan, teruslah bersedekah, teruslah tebarkan kebaikan, terus tebarkan energi cinta dimanapun kalian berada. Jangan bilang, ya ampun kok boro-boro mau bersedekah kok, rezeki aja cuma segini-gini aja, gaji aja cuma segini sebulan. Salah ya. Tapi cobalah, jangan nunggu kaya baru bersedekah, tetapi cobalah. Karena ketika kalian bersedekah, memperlancar rezekimu, meningkatkan rezekimu. Dengan kamu bersedekah, ya mungkin memperkaya dirimu, gak cuma dari materi, tetapi dari hati juga. Tips bagaimana doa cepat dikabulkan, aku sebelumnya udah bikin di video aku sebelumnya ya. Nanti kalian tinggal lihat di channel aku bagaimana cara mudah untuk mengabulkan keinginan atau doa ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga ini memotivasi kehidupan kalian menjadi lebih baik lagi ya. Mulai dari diri kalian ya. Karena siapapun orangnya, kalau kalian belum pengen berubah, kalian gak akan berubah. Yang penting dari diri kalian sendiri.
pancarkan cahaya diri kalian. I love you everybody. Terima kasih udah tonton video aku. Lebih kurangnya aku minta maaf ya. Semoga ini bisa memotivasi kalian, menaiki vibrasi kalian ya, membuat kalian semakin giat lagi berbuat kebaikan, bersedekah, mewujudkan mimpi yang belum terwujud. Maaf kalau ada salah kata. Thank you. I love you guys. See you in next video.